Alhamdulillah pencairan BPNT di tahun 2024 cair double. Tentunya ini berkah dan dinantikan oleh para penerima bantuan program sembako BPNT di tahun 2024. Dan kapan jadwal pencairannya? Apakah akan mulai disalurkan di bulan Januari 2024? Simak info lengkapnya dan kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Saya berharap di penghujung tahun ini semua diberikan kesehatan, diberikan keceriaan, diliputi rasa kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Bansos 2024 menjadi salah satu program primadona dan menjadi program unggulan pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Beberapa bansos di tahun 2023 terus saja dilanjutkan pada tahun 2024 dan mendapat peningkatan anggaran dibandingkan tahun 2023. Pencairan bansos 2023 telah hampir selesai. Kini masyarakat kembali menunggu informasi pencairan Bansos 2024. Dan dikabarkan di beberapa media bahwa Bansos BPNT akan cair double pada bulan Januari 2024 mendatang. Dalam artian bahwa pencairan Bansos BPNT akan double atau bersamaan dengan salah satu Bansos yang lain. Sehingga ini menjadi kabar bahagia bagi keluarga penerima manfaat KPM yang telah terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. Nantinya pencairan Bansos BPNT akan cair bersamaan dengan PKH dan Bansos beras 10 kg. Alhamdulillah ya teman-teman, Bansos BPNT ini tetap akan dilanjutkan di 2024 dengan target sasaran hampir 19 juta KPM. Nah, dirangkum dari kanal resmi Radio Republik Indonesia menerangkan bahwa Kementerian Sosial atau Kemensos memastikan seluruh bantuan sosial Bansos di tahun 2024 diberikan dalam bentuk uang tunai. Hal ini untuk menghindari penyalahgunaan di lapangan. Risma menuturkan penyaluran dalam metode tersebut telah dilakukan sejak dirinya masuk ke Kementerian Sosial. Bahkan menurutnya itu merupakan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo. Arahan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Perpres Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara non-tunai. Selain itu, menurut Risma, penyaluran bantuan dalam bentuk barang sangat sulit dipertanggungjawabkan. Sebagaimana dituliskan di portal RRI, ini menyebutkan bahwa total anggaran yang dikelola Kementerian Sosial untuk tahun 2024 mencapai 79 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 78 triliun diantaranya merupakan anggaran perlindungan sosial dan sisanya untuk operasional hingga gaji pegawai. Risma menyebut anggaran perlindungan sosial di kementeriannya sudah otomatis tersalur dalam bentuk uang, seperti untuk program Keluarga Harapan PKH dan Bansos Sembako BPNT. Kemudian pelaksanaan asistensi rehabilitasi sosial atensi untuk anak, lansia, penyandang disabilitas, kelompok rentan, dan yatim piatu, serta permakanan bagi lansia dan penyandang disabilitas. Termasuk juga penanganan dampak bencana dan lumbung sosial. Juga pembangunan rumah sejahtera terpadu, serta program pemberdayaan pahlawan ekonomi Nusantara. Ucap Menteri Sosial Tri Risma hari ini di Jakarta. Nah, selanjutnya untuk bantuan PKH dan BPNT, apakah akan disalurkan di bulan Januari 2024? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan fokus ke pembahasan PKH karena bantuan BPNT selalu beriringan pencairannya dengan PKH di setiap tahapnya dengan pola penyaluran yang sama baik melalui kartu KKS maupun lewat PT Pos Indonesia. Sebagaimana diketahui bersama bahwa program Keluarga Harapan atau PKH merupakan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang telah ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat atau KPM. Untuk jadwal pencairan Bansos PKH tahap 1 2024 apakah mulai disalurkan di Januari 2024? Nah, bila melihat dari kebiasaan pencairan tahun-tahun sebelumnya, di mana setiap pencairan sudah terpola yang dibagi dalam 4 tahap, yakni tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan tahap 4. Nah, pola pencairan PKH disalurkan per triwulan dengan pembagian tahapan dan waktu pelaksanaan pencairan, yaitu untuk tahap 1 Januari, Februari, Maret.
Untuk tahap 2, April, Mei, Juni. Untuk tahap 3, Juli, Agustus, September. Dan tahap 4, Oktober, November, Desember. Namun, sejak pencairan pada paruh pertengahan di tahun 2023, terjadi perubahan pola bayar, khususnya pencairan melalui kartu KKS, yang sedianya itu dibayarkan per 3 bulan, namun mengalami perubahan pola pencairan per 2 bulan, sehingga pencairan di tahun 2023 lewat KKS mengalami perubahan periode salur, yaitu di periode Juli-Agustus, kemudian periode salur September-Oktober, dan juga periode salur November-Desember. Nah, di sini mengikuti pola pencairan program sembako BPNT. Namun, berbeda pada penyaluran yang dicairkan lewat PT Pos, masih tetap mempertahankan pola per triwulan atau per 3 bulan. Nah, teman-teman, bila melihat pola pencairan PKH lewat kartu KKS yang terjadi di tahun 2023, maka tidak menutup kemungkinan pada tahun 2024 masih tetap mengikuti pola per 2 bulan pencairan KKS dan pola per 3 bulan yang cair lewat PT Pos Indonesia. Pada tahun 2024 untuk bulan Januari, Februari adalah merupakan bulan dalam bisnis proses PKH tahap 1 tahun 2024. Jadi kemungkinan pencairan berlangsung di rentang waktu Januari dan Februari. Nah, tentunya teman-teman selaku penerima bantuan sosial berharap pencairan bisa tepat waktu sesuai dengan jadwal. Teman-teman, di sini perlu mengetahui bahwa peserta program Keluarga Harapan atau PKH tidak sekedar menerima bantuan tunai saja. Namun, untuk peserta PKH tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dan syarat ini akan kembali diverifikasi setiap tahapnya. Nah, oleh sebab itu, keluarga penerima manfaat atau KPM tidak dapat memastikan dirinya apakah di tahap 1 bakal menerima kembali bantuan PKH meskipun sebelumnya dia adalah merupakan penerima di tahun 2023 di tahap terakhir. Nah, tentunya hal ini dirasakan oleh KPM yang tidak menerima di tahap 4 2023 ini, padahal di tahap-tahap sebelumnya masih menerima. Namun, meskipun demikian, para penerima harus mengetahui kewajibannya yang harus dijalankan sebagai peserta PKH. Nah, berdasarkan pedoman umum program Keluarga Harapan, karena hal ini merupakan suatu keharusan bagi penerima atau peserta yang menerima bantuan, wajib mengikuti aturan yang harus dijalankan sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah, khususnya PKH. Nah, teman-teman perlu mengetahui bahwa Bansos Program Keluarga Harapan atau PKH BPNT didasarkan pada data New DTKS yang termutakhirkan secara berkala. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengatakan data NIK dan KTP elektronik dari Kemendagri menjadi bagian penting untuk diintegrasikan dalam proses verifikasi yang sekarang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Penerima PKH dan BPNT di tahap 1 2024 dipastikan adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang memiliki syarat berikut ini. Tentunya kepemilikan KTP elektronik dan NIK menjadi mutlak karena saat ini bantuan pemerintah diberikan kepada warga yang membutuhkan sesuai dengan alamat dan KTP. Tutur Menteri Risma. Lebih lanjut, beliau menuturkan pemerintah bisa memberikan akses bantuan agar mereka bisa segera keluar dari kemiskinan. Kami juga tidak salah administrasi karena pasti alamat dan NIK-nya, kata mantan wali kota Surabaya tersebut. Jadi ini penting ya teman-teman, manakala sudah pindah atau mutasi ke daerah lain sehingga data kependudukannya harus segera dimutakhirkan di Capil sesuai tempat domisili teman-teman. Karena alamat penerima bansos mutlak harus sesuai dengan alamat KTP yang tertera dengan alamat domisili saat ini. Nama-nama yang terdaftar pada New DTKS yang memenuhi syarat kepesertaan dan sudah valid atau terverifikasi dan tervalidasi merupakan warga miskin ataupun rentan yang akan ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial baik untuk PKH maupun program sembako. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman mengenai jadwal penyaluran diperkirakan cair di rentang antara bulan Januari dan Februari 2024 dan kemungkinan masih tetap beriringan pencairan program sembako BPNT, PKH dan juga bansos beras 10 kg untuk alokasi Januari 2023. Baik teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan dan komentar silakan diketikkan dengan bahasa yang santun dan relevan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.